Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin Allahumma amin. Serta kita memuja dan memuji serta meminta dan memohon agar kita diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam kegiatan sehari-harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya masih tetap akan menceritakan paparan sebuah narasi dari Satrio Piningit, bahwa Satrio Piningit akhir-akhir ini sangat bersedih sekali. Bersedih sekali melihat sebuah ketimpangan, ketidakberesan, kesewenang-wenangan dan penindasan, serta di mana-mana kita telah menyaksikan di visual-visual televisi, mungkin media sosial, YouTube, dan lain-lain, terjadinya sebuah konflik yang betul-betul menjadikan sebuah nuansa geopolitik yang terjadi di belahan dunia manapun, termasuk di Eropa, mungkin di Jazirah Arab, juga konflik-konflik secara yang masih mungkin ya kecil-kecil di negeri kita ya, tentang akan adanya hajat besar penyelenggaraan tentang pemilu yang mana sudah mulai menghangat dan mulai namanya saling ya namanya tahu sendiri Anda lah dalam hal-hal seperti pemilu ada apa. Kita sebagai masyarakat biasa ya tetap kita harus bisa menyukseskan, harus bisa namanya mendukung penyelenggaraan pemilu yang ada di negeri ini, yang negeri tercinta ini, yakni Nusantara, agar penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 dengan sukses dan bisa memilih salah satu namanya Satrio Piningit untuk memimpin negeri ini, menjadikan negeri yang betul-betul bermartabat dan bisa juga dipercaya oleh masyarakatnya, oleh rakyatnya, dan bisa membawa ke gerbang namanya kemerdekaan batin, kemerdekaan dalam hal-hal berpikir, kemerdekaan di segala bidang, merdeka yang betul-betul merdeka, bukan merdeka hanya sebuah slogan semata, tapi tetap hidup masih tertindas dan masih dalam taraf hidup yang sangat menyedihkan. Jadi bahwa Satrio Piningit ini memang sebetulnya memang betul-betul terlahir dari manusia pilihan. Satrio Piningit itu memang sebuah contoh lelakon yang harus dicontoh oleh kita semua, menjadikan sebuah suri teladan, yang mana bahwa Satrio Piningit ini memang akhir-akhir ini itu banyak bersedihlah melihat seperti di Ukraina, melihat seperti di jalur Gaza, mereka seperti itu dibiarkan, kita hanya bisa berteriak-teriak, ya kan? Tapi memang kita nggak punya power apapun, kita hanya bisa berdoa, memanjat dan memuji, serta memohon kepada Sang Pencipta alam semesta ini agar sebuah konflik dapat diselesaikan dengan cara yang penuh dengan kedamaian dan penuh dengan kemartabatan, serta menjunjung tinggi tentang kemanusiaan. Yang mana bahwa Satrio Piningit ini memang tidak sekarang, dari dulu juga selalu bersedih. Jadi Satrio Piningit ini memang selalu nampak, tidak akan pernah nampak ya, hanya divisualkan atau dicontohkan atau biasanya diwujudkan dengan orang-orang yang sebetulnya tidak yang tidak kita prediksi seperti apa gitu loh. Jadi Sang Pencipta ini biasa memunculkan seorang Satrio Piningit ini sangat bermacam-macam. Jadi dengan berbagai peran yang bermacam-macam yang dimaksud, mungkin menjadi seorang pemulung, menjadi seorang sales, atau mungkin pengamen, atau mungkin seperti orang gila sekalipun. Padahal sebenarnya beliaulah adalah Satrio Piningit. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah penyamaran. Karena Satrio Piningit memang dimunculkan di saat-saat keadaan yang betul-betul dan betul-betul tepat pada waktunya, agar kita tidak pernah tahu bahwa di sekitar kita, di sekeliling kita itu ada Satrio Piningit gitu. Jadi kita tidak akan pernah tahu bahwa di kelompok masyarakat Satrio Piningit sering muncul.
sering menampakkan dirinya, namun biasanya menyamar sebagai orang-orang yang sangat-sangat tidak diperhitungkan lah gitu loh, atau dengan status yang seperti rendah, padahal beliau adalah menyamar untuk kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui beliau adalah Satrio Piningit yang sesungguhnya. Jadi bahwa kita adalah biar kita itu mawas diri agar kita tidak semena-mena melihat atau memandang orang dari sebuah kedudukan atau mungkin bawaannya atau mungkin kedudukan jabatannya atau mungkin harta bendanya. Namun Satrio Piningit mengajarkan kepada kita agar kita itu memanusiakan manusia yang jauh lebih utama ketimbang memanusiakan dari segi kebendaan serta jabatan dan kedudukannya. Mayoritas manusia akan semacam itu. Berbeda sekali dengan Satrio Piningit yang akan berbalik arah. Bahwa Satrio Piningit ini yang sering saya ungkapkan bahwa beliau sangat kaya, teman tidak pernah menampakkan kekayaannya. Beliau sangat luar biasa ketangguhannya, tapi tidak pernah membawa ajudan atau para punggawanya. Beliau sangat betul-betul menghargai siapapun sebagai titah manusia yang sama diciptakan dari Sang Pencipta alam semesta, dan berpikir selalu kita untuk memberikan sebuah kesadaran bahwa apapun yang diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini niscaya pasti ada gunanya, pasti